Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2352 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Sakaria pasal 7 ayat 1 sampai ayat 14. Di bawah perikop ibadah puasa yang baik. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Sakaria pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislew. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regemelek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaran para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa, dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami? Firman Tuhan datang kepada Sakaria bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan, seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka, dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya kasih judul firman Tuhan ini, ibadah sejati versus ibadah rekayasa. Saudara perhatikan ayat 2 dan ayat 3, penduduk Betel mengutus Sarezer dan Regemelek serta orang-orangnya untuk apa? Untuk melunakkan hati Tuhan. Dari
ayat firman Tuhan ini kita dapat menangkap kenapa mereka datang untuk melunakkan hati Tuhan. Itu menandakan bahwa mereka sedang mengalami hukuman Tuhan. Makanya mereka mengundang orang-orang Betel ini supaya apa? Supaya mereka bisa melunakkan hati Tuhan dengan apa? Dengan cara beribadah rekayasa. Saudara perhatikan ayat 3 di sana. Mereka bertanya kepada para imam, kepada para nabi, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang atau berpuasa dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka mau memastikan apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan pesanan, sudah sesuai dengan order. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Banyak orang kalau dalam ibadah mereka lebih merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Kalau mereka melihat pemimpin pujian atau singer, mereka menangis, mereka merasa waduh ini betul-betul dilawat oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang dalam ibadah menangis palsu. Menangis supaya memancing orang lain ke bawah emosi sampai mereka juga turut menangis. Padahal itu menangis palsu itu saudara. Tapi memang tidak semua seperti itu. Ada memang yang dilawat, dijamah Tuhan, tapi itu tidak diorder. Itu memang spontan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mereka sedang lakukan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Mereka melakukan ibadah rekayasa. Kenapa? Karena mereka melakukan ibadah hanya untuk menyenangkan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 4 sampai ayat 6. Tuhan mencela ibadah yang mereka lakukan. Apa yang mereka laksanakan itu semua hanyalah rekayasa semata. Perhatikan ayat 4. Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya. Ayat 5. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, demikian ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 4 sampai ayat 6 ini. Tuhan mencela mereka. Apa yang mereka lakukan itu semua hanya rekayasa semata. Saudara, buat apa dalam ibadah engkau puasa tetapi masih kepala batu? Saudara menangis dalam ibadah tapi saudara gak setia kepada Tuhan. Saudara kasar kepada pasangan saudara. Tidak ada kasih dalam kehidupanmu. Tapi kalau dalam ibadah, waduh sampai meraung-raung, meratap, menangis dalam ibadah dan mengatakan, waduh saya dicamah Tuhan. Tapi masih hidup dalam dosa. Pulang dari ibadah ya masih saja menindas orang lemah. Masih keras hati, kepala batu, tidak mau mengampuni dan sebagainya. Saudara, kalau kita seperti itu, ibadah kita itu hanya rekayasa. Kita hanya mau kelihatan biar kita dapat jamahan Tuhan, biar kelihatan lebih rohani, tapi kelakuan roh halus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya di ayatnya yang ke-8 sampai ayat 10 di sana, Tuhan memberikan pesan yang sangat-sangat penting kepada umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Di ayat 9 dan ayat 10. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap
masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau meneguhkan kita semua bahwa ibadah kita baru benar-benar ibadah yang sejati kalau kita taat pada firman Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan ini di ayat 9 di situ dikatakan, laksanakanlah hukum yang benar. Banyak orang ibadah nangis. Waduh, sepertinya dia diberkati dalam ibadah itu. Waduh, merinding-merinding. Tapi masih kepala batu, buat apa? Kalau saudara masih keras hati, tapi dalam ibadah saudara, waduh, kelihatannya luar biasa rohaninya. Saudara hanya sebagai orang yang melaksanakan ibadah tapi rekayasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara itu menjadi pribadi yang taat pada firman Tuhan, melaksanakan hukum Tuhan yang benar. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 9b di sana dikatakan, tunjukkanlah apa? Kesetiaanmu. Yang kedua Tuhan mau katakan kepada kita, setia. Amin. Saudara, kesetiaan itu diuji ketika kita susah, ketika ada penderitaan, ketika ada pergumulan, ada tekanan. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang tidak setia, ketika ada masalah, mereka akan kompromi dengan dosa, sehingga mereka menjadi pengkhianat. Saudara, Tuhan mau saudara menjadi pribadi-pribadi yang setia sampai Tuhan datang, setia dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan, setia sampai mati. Haleluya. Yang ketiga saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan kasih sayang kepada masing-masing. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara beribadah, berpuasa, tapi saudara harus memiliki kasih sayang dalam hati saudara. Saudara harus punya rasa untuk mengampuni, untuk mengasihi. Jangan pilih-pilih orang dalam pergaulan. Saudara, banyak sekali saya melihat orang itu hanya pilih-pilih berteman, hanya pilih-pilih orang. Saudara, firman Tuhan ini katakan kasih sayang kepada masing-masing. Artinya kita gak boleh pilih-pilih kasih, gak boleh pilih-pilih orang dalam pergaulan. Berteman dengan semua orang. Amin. Jangan kita berteman dengan orang kaya yang susah, ya ditinggalin. Gak mau bergaul, jangan saudara. Kalau saudara pilih-pilih orang, itu menandakan saudara tidak ada kasih dalam dirimu. Kalaupun ada kasih, itu hanya pilih-pilih orang. Bapak Ibu Saudara bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, buat apa saudara menangis berpuasa, tetapi tidak ada kasih dalam dirimu? Saudara hanya merekayasa hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau ada kasih Tuhan dalam diri kita, ketika kita beribadah, memuji menyembah Tuhan, ketika kita berpuasa, oh haleluya, hadirat Tuhan pasti kita rasakan. Amin. Tanpa harus direkayasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, jangan menindas orang lemah. Ayat 10 perhatikan, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menindas orang yang kita lihat, ini gak ada apa-apanya, ini gak ada pengaruhnya ini. Oh, dia ini orang susah. Kalau saya ambil, dia tidak dapat melawan dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menindas orang lemah, saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan ini melarang, jangan pernah menindas orang lemah, janda-janda tua, yang mungkin saudara melihat mereka hidup sebatang kara, tidak punya anak. Lalu saudara semena-mena mau merebut, merampas harta miliknya. Saudara jangan. Saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Saudara menindas anak yatim yang tidak punya orang tua. Saudara menindas orang asing, orang merantau, saudara tindas, saudara.
saudara berhadapan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menindas orang-orang lemah, orang-orang yang sudah janda, sudah tidak punya keturunan, orang-orang anak-anak yatim yang tidak punya orang tua, orang-orang asing yang merantau, tidak punya keluarga. Mereka mencari uang untuk hidup, lalu saudara tindas mereka. Jangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, buat apa kita beribadah, menangis, rajin puasa, tapi pulang ibadah kita menindas orang-orang lemah ini? Gak ada artinya di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Bukan hanya di gereja, kelihatan manis, tapi di luar gereja asam, pahit, pedas lagi. Bapak Ibu Saudara bertobat. Yang terakhir, yang kelima saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, jangan merancang kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan dalam pikiran kita, yang kita pikir ini, bagaimana saya mau korupsi, bagaimana saya mau melakukan hal yang jahat kepada si A, si B dengan cara merebut, menguasai, mencuri, merampok. Saudara jangan. Jangan merancang kejahatan. Firman Tuhan ajarkan kita di tempat tidurmu atau dimanapun kita berada. Saudara, buat apa kita kelihatannya rajin ibadah, tapi dalam pikiran kita sedang merancang kejahatan? Saudara pasti tahu Pablo Escobar, gembong narkoba di Kolombia yang paling terkenal dan paling ditakuti, saudara. Saudara, dia itu seorang yang sangat-sangat menjalankan ibadah. Dia kalau bilang sumbang, saudara, karena uangnya begitu banyak, sumbangannya ke gereja itu luar biasa. Makanya waktu dia mati, saudara, semua hamba-hamba Tuhan, orang-orang kampung, saudara, turun di jalan, saudara, meratapi kematian gembong narkoba paling terkenal dan paling dicari di dunia, Pablo Escobar. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, dia kan sudah berbuat baik, bantu gereja, memberikan sumbangan, bangun sekolah dan sebagainya. Apakah dia mati masuk surga? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Pablo Escobar sekalipun dia begitu banyak memberikan bantuan kepada gereja, kepada hamba-hamba Tuhan di tengah masyarakat, tetap dia hidup dalam dosa. Karena yang dia pikirkan ini kejahatan. Saudara, upah dosa apa? Maut, binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merancang kejahatan. Mungkin yang saudara rancang itu, saudara, orang-orang di sekeliling saudara, pasangan saudara mungkin juga gak tahu apa yang saudara rancangkan, tapi Tuhan tahu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita sudah anak-anak terang, tapi pikiran kita masih gelap. Karena masih melakukan kejahatan, dosa. Bertobat saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadahmu baru benar-benar sejati kalau di luar gereja, saudara tetap hidup dalam ketaatan, tetap setia pada Tuhan, punya kasih sayang, tidak menindas orang lemah, tidak merancang kejahatan. Ibadahmu ibadah yang sejati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadahmu rekayasa. Kalau di gereja, saudara ibadah, kelihatannya luar biasa. Sampai orang melihat saudara sampai menangis, saudara taat sekali berpuasa. Tapi saudara di luar gereja tidak taat pada firman. Saudara tidak setia pada pasangan saudara, tidak setia melayani. Sia-sia semua. Itu menandakan yang saudara lakukan di gereja itu hanya rekayasa. Saudara kasar sama pasangan saudara. Kalau di gereja, haleluya, puji Tuhan. Tetapi kalau di rumah, halelupa saudara. Lupa semua. Tidak ada kasih sayang. Itu menandakan rohani saudara rekayasa.
Saudara masih menindas orang lemah, masih merancangkan kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menandakan ibadahmu hanya rekayasa. Pastikan ibadah saudara dan saya adalah ibadah yang sejati. Amin. Kita benar-benar dilawat kuasa Tuhan. Kita bisa ambil waktu untuk berpuasa dalam ibadah. Kita bisa saja dilawat Tuhan, kita menangis. Kita dikuatkan, diteguhkan dalam ibadah situ sehingga kita meneteskan air mata. Saudara, tapi ingat, dilihat itu bukan di gereja itu, tetapi setelah saudara pulang dari gereja itu. Mari kita jadi pribadi yang taat, yang setia kepada Tuhan, yang punya kasih. Jangan menindas orang lemah, jangan merancangkan kejahatan. Mari kita mau kerjakan semua apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat menegurkan, supaya kami membangun ibadah yang sejati. Ampuni kami jikalau seringkali kami melaksanakan ibadah yang rekayasa, hanya mau memperlihatkan kepada orang di gereja atau orang-orang di komunitas kami bahwa kami sangat-sangat rohani, tetapi kehidupan kami bertentangan dengan firman. Semuanya hanya rekayasa. Ajar kami supaya kami melaksanakan ibadah yang sejati. Bapa di surga, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkat Tuhan terus mengalir dan mengalir kepada semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.